Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di podcast STK IPMB TV. Dan hari ini kita kedatangan satu orang mahasiswa yang sangat-sangat inspiratif, inovatif, dan juga merupakan salah satu aktivis terbaik di STK IP Muhammadiyah Muara Bungo. Dan hari ini kita akan banyak belajar tentang banyak hal pokoknya yang sangat menarik. Jadi teman-teman semuanya tetap stay di video ini dan jangan lupa juga untuk di subscribe YouTube-nya STKIP Muhammadiyah Muara Bungo, di like dan juga di share ya teman-teman semuanya. Langsung aja nih kita langsung masuk ke dalam pembicaraan kita hari ini, yakni Mas Agus. Selamat datang Mas Agus. Oke, selamat datang. Boleh kenalan dulu Mas? Oke, baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Generasi muda yang selalu semangat, dan alhamdulillah kita masih bisa berjuang dan terus berkreasi di tengah keadaan yang mungkin kita terhambat dengan keadaan pandemi, tapi kita harus tetap semangat. Oke, saya Agus Fadil Aziz, salah satu mahasiswa pendidikan bahasa Inggris di STKIP Muhammadiyah Muara Bungo. Alhamdulillah kali ini berkunjung atau main mencari pengalaman juga di teman-teman podcast STKIP Muhammadiyah Muara Bungo kayak. Iya. Oke. Sudah. Oke, hari ini nih kita akan belajar banyak dari Mas Agus. Kita juga akan mengenal sosoknya Mas Agus, dan sama-sama kita akan mengenal juga nih salah satu inovasi dalam pengolahan limbah yang sedang Mas Agus gerakin, yakni adalah EcoBrick. Apa sih itu EcoBrick? Langsung aja kali ya kita tanya ke Mas Agusnya. Mas Agus, apa sih itu EcoBrick? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman mahasiswa yang lainnya yang baru aja mendengar nih, apa sih itu EcoBrick gitu. Oke, terima kasih Restia. Sebelumnya mungkin teman-teman ada juga yang sudah tahu apa itu EcoBrick, dan seperti di Pulau Jawa atau di tempat padat penduduk itu sebenarnya sudah lama diketahui dan mungkin sudah bahkan ke mancanegara. Dan saya juga mencoba memperkenalkannya juga di sini, khususnya di mahasiswa STKIP Muhammadiyah Muara Bungo, bahwasanya EcoBrick ini adalah salah satu inovasi atau solusi tentang bagaimana kita mengendalikan sampah. Kita tidak mungkin menghilangkan sampah dari setiap kehidupan ini kan. Benar. Tapi kita bisa mengolahnya untuk mengurangi dan tidak mencemari lingkungan. Nah, EcoBrick ini sebenarnya sangat mudah kalau kita paham, karena kita hanya bagaimana sampah-sampah plastik yang sudah kita pakai ataupun limbah-limbah rumah tangga, bekas sabun atau jajan-jajan kita, nah itu bisa kita olah, kita potong-potong kecil-kecil tapi sudah bersih, kita bersihkan, lalu nanti kita masukkan ke dalam botol yang sudah bersih dan kering, dan nantinya dapat menjadi sebuah botol yang padat dan nanti bisa digunakan untuk berbagai macam bentuk kerajinan. Nah, saya juga sudah mencoba itu kemarin. Alhamdulillah saya sudah berhasil membuat satu buah meja, kemudian ada juga sebuah kursi. Nah, nanti lanjutnya rencana ingin membuat tempat untuk bunga, kemudian rak sepatu. Dan nanti kalau sudah ada juga persiapan lainnya akan dibuatkan untuk papan nama, nanti dalam bentuk huruf. Jadi botol-botol yang sudah berisi sampah itu akan disusun dan nanti akan dirapikan, dikasih lampu, dan bisa kita lihat bagaimana hasilnya. Tunggu saja kreasi di berikutnya. Oke, teman-teman pastinya sudah punya gambaran ya teman-teman, apa sih itu EcoBrick. Tadi yang sudah disebutkan bahwa permasalahan limbah itu merupakan permasalahan yang sampai sekarang itu masih sangat-sangat berat ya Mas ya, terutama limbah plastik yang tidak bisa atau sulit untuk diuraikan. Jadi salah satu jalannya itu adalah membuat inovasi dari sampah atau limbah plastik itu, salah satunya dengan EcoBrick ini. Dan langsung aja kita lihat kali ya Mas, bagaimana sih itu bentuk EcoBricknya. Lalu nanti kita bisa langsung aja melihat dari sana manfaatnya apa, cara pembuatannya bagaimana ya. Contohnya yang sudah jadi ya. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi ini salah satu bentuk EcoBrick ya. Dan ini sudah jadi karena sudah bersih dan sudah dipotong-potong dan kemudian sudah padat. Nah ini yang padat, yang ini belum jadi nih. Kalau yang belum padat ini belum bisa digunakan. Yang sudah padatnya seperti ini. Ya. Nah, jadi nanti ini terus diisi sampah yang sudah kering, yang sudah bersih, dan nanti bisa dirangkai menjadi sebuah kursi atau sebuah meja dan kerajinan-kerajinan lainnya. Nah, apalagi kita mahasiswa yang ya tiap hari kita pasti jajan deh ya, dan pasti banyak sekali sampah-sampah plastik yang kita
kita hasilkan. Hasilkan. Dan kita sebagai mahasiswa, sebagai generasi penerus, agen perubahan, ya apa salahnya kita membuat juga seperti ini, seperti yang lainnya, guna menanggulangi sampah yang ada di sini. Benar, saya lihat juga ini sangat kokoh ya teman-teman semuanya, dan ini juga bisa untuk menjadi salah satu komponen dari meja, kursi, dan banyak-banyak hal lainnya. Juga di sini Restia lihat itu sampah-sampahnya sangat-sangat dekat dengan sehari-hari ya Mas ya, kayak jajanan, ada sabun yang pastinya banyak banget kita hasilkan sehari-harinya. Jadi daripada itu menjadi sampah yang terbuang sia-sia, mendingan jadi eco-brick yang pastinya nih Mas, yang paling menarik adalah mempunyai nilai ekonomis juga. Ya Mas? Ya mudah-mudahan nanti ada dosen-dosen yang tertarik dengan ini. Dan ini bisa digunakan untuk di dapur, jadi untuk kursi, masak di kompor ya kan. Dan biar nggak pegel ya. Iya, biar nggak pegel, atau lagi marut kelapa, ibu-ibu yang ada di rumah. Nanti bisa kita buat sosialisasi juga membuat seperti ini. Dan saya rasa cukup mudah dan bisa kita laksanakan. Selagi kita punya waktu untuk mengerjakan ini kan. Benar. Kita lihat ini ada kursi ya Mas ya. Kursi dari eco-brick, dan ini sangat-sangat aman pastinya, dan juga ramah lingkungan teman-teman semuanya. Jadi silahkan yang ingin langsung mempraktekkan ataupun langsung menerapkannya di rumah, boleh banget nih. Bisa dicontoh juga ilmunya, bisa dicontoh juga inspirasinya ya teman-teman semuanya. Kan kita dan kita beralih lagi nih Mas ke manfaat dari eco-brick ini. Selain tadi yang disebutkan banyak banget sih sebenarnya terkait dengan pengolahan limbah plastik dan juga ramah lingkungan, yang lain-lainnya mungkin Mas ada? Ya yang jelas pertama memang kita tentang lingkungan ya, ibaratnya menanggulangi sampah tadi. Yang kedua kita mencoba menciptakan inovasi dan pastinya bermanfaat, karena yang kita buat ini barang-barang yang bisa dipakai ya, contohnya seperti kursi, meja, dan nantinya kalau di yang hobi bunga itu bisa jadi pot bunga, bisa juga jadi bisa disusun di taman. Dan rencananya kami akan juga melaksanakan sosialisasi nih ke adik-adik di panti asuhan yang nantinya bisa juga membuat seperti ini, karena di panti asuhan sendiri kan banyak adik-adik kita mungkin yang karena mungkin ada sampah-sampah seperti sabun cuci, bekas sabun cuci atau mie. Nah itu kan pasti ada di tempat tersebut, karena kita selalu mengkonsumsi makanan ringan dan seperti itu. Nanti bungkusnya bisa kita pelajari ya, kita latih untuk mereka dan membuat seperti ini. Dan juga nanti di taman-taman itu bisa juga dibuat seperti bata untuk pembatas antara tanaman satu dan tanaman lain, nanti dikreasikan dalam bentuk love, dalam bentuk lingkaran, dan nanti bisa digunakan eco-brick ini. Memang benar kalau misalkan eco-brick ini salah satu inovasi yang sangat-sangat perlu diterapkan sekarang, dan juga mudah tentunya. Jadi karena kemudahannya itu, karena kepraktisannya itu juga di kita itu bisa lebih lagi untuk memotivasi diri, menggerakkan supaya juga limbah-limbah di sekitar itu bisa lebih teratasi ya Mas ya, teratasi benar. Dan selanjutnya nih Mas, untuk terkait dengan cara pembuatan dari eco-brick ini, tadi kan disebutkan sekilas untuk pembuatannya, boleh lagi Mas dijelaskan lagi? Jadi kita mungkin mengumpulkan sampah yang jelas ya, sampah di sekitar kita. Ya nggak terbuang sia-sia, karena kita bisa lihat setiap sore ataupun mau malam begini, itu mobil-mobil yang membawa sampah plastik tuh cukup banyak ya, dan banyak itu sekali di Muara Bungo ini sangat khawatir apabila tidak tertangani nanti bisa menjadi tumpukan gunungan-gunungan sampah di pembuangan akhir. Nah, dan saya juga pernah melihat ke tempat penampungan atau pembuangan sampah akhir itu banyak sekali sampah-sampah plastik yang tidak terurai, kemudian tidak digunakan atau tidak bisa didaur ulang. Nah, jadi dengan ini kami berharap dukungannya teman-teman juga mau menggiatkan gerakan seperti ini. Ya minimal kita sehari kita bisa membuat 1 botol, dan kalau seminggu kan sudah 7 botol. Dan untuk membuat seperti ini nggak butuh banyak botol ya, cuman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 botol, atau nanti bisa 12 botol. Dan untuk meja kemarin saya membutuhkan 19 botol, dan itu juga kemarin saya tampilkan di bazar, dan alhamdulillah juga dapat apresiasi karena mungkin baru kali ini ya ada seperti itu, dan tentunya nanti bisa kita kembangkan lagi.
Benar, tentunya harus lebih dekat lagi dengan kita Ecobrik ini. Dan juga Mas, kan banyak ya inovasi pengolahan limbah di luar sana, terutama dengan sampah plastik. Apa sih yang keunggulan dari Ecobrik ini dibandingkan dengan metode-metode pengolahan limbah yang lainnya itu Mas? Sebenarnya untuk inovasi itu kan tujuannya untuk mencari solusi ataupun sekreatif apa kita untuk menanggulangi sebuah masalah. Dan untuk kreativitas yang lainnya mengenai sampah itu juga sangat bagus. Tapi untuk Ecobrik ini, saya punya pandangan bahwasanya ini sangat mudah diterapkan dan efektif juga, dan nantinya tentunya juga bisa mengurangi sampah. Dan ini pernah saya praktekkan dan saya asosiasikan ke ibu-ibu PKK yang ada di Desa Madusari atau Dusun Madusari, tempat lokasi saya KKN kemarin, dan alhamdulillah cukup terapresiasi karena di sana juga mereka pemuda-pemudinya itu untuk untuk include ataupun pemasukan dari Karang Tarunanya, mereka juga mengumpulkan barang-barang bekas, dan Ecobrik ini juga bisa mereka buat dan nanti bisa mereka pasarkan atau bisa digunakan untuk furnitur untuk tempat duduk tadi, dan bisa dibeli ataupun bisa diperjualbelikan jika kemasannya itu sangat bagus dan menarik. Jadi ini ada nilai jualnya juga teman-teman. Iya, ada nilai ekonomisnya terutama untuk teman-teman yang sedang mencari inovasi untuk berusaha, tapi juga mengambil andil juga dalam ramah lingkungan dan juga berkreasi juga, tentunya bisa menggunakan salah satu metode pengolahan limbah ini, yakni Ecobrik ya teman-teman semuanya. Dan juga Restia penasaran nih Mas terkait dengan Ecobrik di Kabupaten Bungo itu bagaimana ya Mas ya? Setahu saya sih belum ada ya, belum pernah saya lihat. Berarti di STKIP Muhammadiyah Merbungo pertama ini ya Mas ya? Kalau di STKIP saya rasa pertama ada menggerakkan seperti ini, dan saya juga punya angan-angan ini nanti bisa terus dilanjutkan. Amin. Dan untuk di taman-taman juga bisa dibuatkan gapura. Itu saya pernah lihat juga di sosial media di daerah Pulau Jawa tuh, mereka ibu PKK-nya atau pemudanya juga membuat taman-taman di desanya dengan menggunakan ini. Ya, mereka membuat gapura, kemudian membuat taman bermain yang warna-warni, karena sampah-sampah plastik ini kalau dipotong seperti ini kan jadi warna tersendiri ya, nggak perlu dicat. Jadi menarik. Kalau dari Jawa tuh warna-warni jadi bagus gitu, menarik kan? Iya. Dan juga selanjutnya nih Mas Agus, terkait dengan gerakan-gerakan yang akan Mas Agus lakukan selanjutnya. Tadi kan sudah disinggung ingin bersosialisasi di panti asuhan supaya nanti adik-adiknya bisa juga menerapkan Ecobrik ini, dan kedepannya Mas terutama di lingkungan mahasiswa-mahasiswi terutama juga di STKIP Muhammadiyah Merbungo bagaimana nih Mas? Oke. Ya, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih untuk yang sudah selalu support ya, terutama STKIP Muhammadiyah Merbungo, kemudian UKM Kewirausahaan STKIP Muhammadiyah Merbungo yang sudah memfasilitasi saya untuk membuat ini dan mendukung program saya, dan alhamdulillah nanti dari kampus juga mengizinkan untuk melaksanakan pengabdian untuk mensosialisasikan ini, dan selalu disupport dan nantinya dapat menjadi kebaikan, karena tujuan kita untuk tadi mengurangi sampah plastik terutama di Kabupaten Bungo ataupun di rumah kita masing-masing. Minimal satu mahasiswa itu bisa menerapkan ini di rumahnya, dan bayangkan kalau ada 1.000 atau 2.000 mahasiswa yang bisa menerapkan seperti ini, ini bakal jadi suatu kerajinan yang sangat bernilai ekonomis dan bisa bernilai jual, karena setahu saya juga ada gerakan-gerakan seperti ini di daerah lain yang ada pelatihannya secara khusus, dan itu sangat kita perlukan dan kita sama-sama belajar untuk ke sana. Oke, Restia penasaran nih Mas Agus terkait, mungkin juga teman-teman semuanya di rumah juga penasaran terkait dengan inspirasi Mas Agus untuk membuat ini. Pertamanya bagaimana sih Mas kok bisa gitu terfikirkan, tercetus untuk membuat Ecobrik dan juga menerapkan metodenya di STKIP Muhammadiyah Merbungo, bagaimana itu Mas? Ya, yang pertama kemarin saya pernah mengikuti namanya LKMM, latihan keterampilan kepemimpinan ya. Jadi ada teman-teman dari seluruh Indonesia, khususnya mahasiswa. Kemarin saya juga bertemu dengan sahabat saya yang ada di
Politeknik Makassar, itu Mas Kemal ya, Mas Kemal sama Mas Taufik. Nah, di sana mereka juga melaksanakan kegiatan seperti ini dan mereka punya base campnya sendiri di sana di tempat mereka. Dan mereka memungut sampah yang ada di lingkungan sekitar yang mungkin ya di lingkungan kampus, di lingkungan masyarakat, sekolahan, dan itu mereka mengembangkan ini juga dan sudah banyak kursi meja yang mereka buat dan itu mirip seperti sofa-sofa seperti yang ada di toko-toko furnitur. Tidak kalah saing ya. Mereka modifikasi dengan menggunakan busa, kemudian dilapisi dengan kulit jok seperti ini dan ada juga kursinya setinggi ini juga ada dan itu sangat luar biasa. Kemudian di luar negeri itu dijadikan bata karena EcoBrick ini sejatinya adalah bata yang ramah lingkungan dari kata eco dan brick. Eco itu kan berarti sesuatu yang ramah lingkungan. Kemudian brick itu bata. Nah, bata itu berarti keras, padat. Nah, EcoBrick ini adalah ya ini bata ramah lingkungan dan ini bisa digunakan sebagai pengganti bata atau bahan bangunan yang ada untuk membuat rumah, membuat pagar dengan menggunakan ini. Nanti seperti disusun seperti bata pada umumnya dan dilapisi dengan semen dan ini sangat kuat dan itu ada contoh bangunan yang menggunakan ini. Itu sangat luar biasa bagi saya. Berarti memang benar satu botol ini manfaatnya sangat luar biasa ya Mas. Dan juga pastinya keuntungannya, kebaikan dari sini kita bisa menghindari nih sampah-sampah di dalam ini untuk lari ke sungai atau untuk menyebabkan banjir, longsor, itu bisa lari ke sini dan juga pastinya berguna ke depannya. Dan terakhir nih Mas Agus, terkait dengan harapan Mas Agus ke depannya untuk EcoBrick ini di STKIP Muhammadiyah Muara Bungo khususnya dan juga di Muara Bungo umumnya gitu Mas. Ya, alhamdulillah sudah mendapatkan respon yang sangat bagus khususnya dari STKIP dan harapan saya seperti yang saya katakan tadi dapat dikembangkan lagi dan saya juga akan siap selalu untuk bersama-sama teman-teman untuk membuat gerakan seperti ini karena mungkin ini salah satu yang bisa kita lakukan untuk mengurangi limbah plastik atau pencemaran limbah plastik yang semakin hari semakin banyak karena kalau nggak salah datanya sekitar 46 juta sampah plastik per tahun atau per semesternya itu tidak terolah dengan baik dan itu sangat miris bagi kita dan terutama kita sebagai mahasiswa itu pasti tergerak untuk melakukan sesuatu. Ya mudah-mudahan dengan seperti ini teman-teman yang lain, mahasiswa yang lain juga ikut dalam gerakan seperti ini dan mau belajar seperti ini dan saya siap untuk bersama teman-teman mengembangkan EcoBrick ini di STKIP maupun di Kabupaten Bungo. Oke, itu tadi Mas Agus siap untuk membantu kita dan memberikan sosialisasi juga kepada kita agar semuanya mahasiswa-mahasiswa STKIP Muhammadiyah Muara Bungo dan juga penduduk-penduduk di Muara Bungo itu juga bisa tergerak untuk melakukan EcoBrick juga dan pastinya EcoBrick ini banyak sekali manfaatnya seperti yang disinggung tadi. Sampah plastik itu merupakan masalah yang harus kita pecahkan bersama-sama ya. Tidak ada masanya sampai kapanpun itu sampah plastik tuh kayaknya sulit sekali untuk dicegah, untuk diatasi. Jadi ini salah satu ikhtiar kita gitu ya teman-teman semuanya. Tentunya kita sebagai mahasiswa nih, kita yang harus bergerak, kita yang harus lebih aktif lagi supaya nantinya di Muara Bungo ini STKIP Muhammadiyah Muara Bungo sebagai penggerak juga ya. Seperti itu. Di STKIP ini semuanya sudah ada, semua disupport dan tinggal kita sebagai mahasiswa, ayo kita lebih semangat dari sebelumnya karena kita harus mengimbangi semua itu dengan aktivitas seperti ini dan itu sangat bermanfaat bagi lingkungan, bagi diri kita dan bagi orang lain khususnya. Iya, pastinya kita menemui sampah tiap harinya dan juga lebih ringan lagi tangannya untuk mengambil dan mungkin banyak waktu kosong di rumah bingung mau ngapain daripada gabut-gabut aja mending bikin EcoBrick ya. Dan kedepannya semoga aja di STKIP Muhammadiyah Muara Bungo mahasiswanya lebih lebih ramah lingkungan pastinya juga ada base campnya seperti tadi yang disebutkan seperti di Pulau Jawa ada base campnya juga untuk EcoBrick dan di Muara Bungo khususnya pengolahan limbah plastik menjadi masalah yang terus harus diperhatikan oleh masyarakat dan pemerintah dan juga untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat supaya bisa tergerak juga untuk melakukan berbagai macam metode. Banyak sekali ya Mas ya metode untuk pengolahan limbah, terutamanya EcoBrick ini yang sangat murah sekali. Jadi terima kasih Mas Agus atas kunjungannya di STKIP MBTV Podcast.
sangat inspiratif sekali. Semoga kedepannya juga makin lancar ya Mas Agus kuliahnya dan juga kegiatan-kegiatannya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyaksikan STKI IPMB TV Podcast, dan Rastia Diah pamit undur diri. Dan saya Agus Fadila Ajis, terima kasih, sampai jumpa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.